Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersy bin Arif dari Forum News Network. Hari ini hari Senin tanggal 12 April 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan kembali melanjutkan sidang dengan terdakwa Habib Rizik Syihab dalam kasus kerumunan massa di Petamburan dan Megamendung. Dan materinya hari ini sesungguhnya sangat menarik, yakni jaksa penuntut umum akan menghadirkan 10 orang saksi. Dan di antara para saksi-saksi itu ada sejumlah pejabat, baik di Pemprov DKI maupun di kepolisian. Dari Pemprov DKI akan dihadirkan mantan Wali Kota Jakarta Pusat pada waktu kerumunan itu terjadi, yakni Bayu Megantara, dan dari kepolisian akan dihadirkan mantan Kapolres Jakarta Pusat, Komisaris Besar Heru Novianto. Apakah para saksi ini bisa dihadirkan oleh jaksa? Ini kita masih menunggu. Tetapi karena sudah memasuki materi menghadirkan para saksi, maka siaran secara langsung, live streaming yang biasanya disediakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak bisa dilaksanakan dengan alasan agar materi pemeriksaan, agar saksi yang dihadirkan berikutnya tidak bisa saling berkomunikasi. Memang ada semacam aturan ketika sedang berlangsung proses peradilan, seorang saksi itu jangan sampai terpengaruh oleh pengakuan dari saksi yang lain. Karena itu kemudian diputuskan tidak dilakukan live streaming yang seperti biasa kita dapat saksikan. Pemeriksaan ini dipastikan sangat menarik, akan terjadi perdebatan-perdebatan seru karena selain jaksa yang mengajukan saksi, biasanya nanti para pengacara juga bisa langsung mengkonfrontir dari para saksi. Tapi tentu saja kita akan tunggu beritanya setelah persidangan selesai. Berkaitan dengan Habib Rizik Syihab ini, figur ini memang sangat menarik perhatian dan persidangannya menyedot perhatian. Apalagi seperti kita ketahui saat ini bersamaan dengan sidang dari Habib Rizik Syihab juga sudah berlangsung gelar perkara penembakan 6 orang laskar Front Pembela Islam di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Dan juga seperti kita sudah baca di berbagai media soal siapa yang menjadi tersangka dalam penembakan 6 orang laskar FPI ini saat ini sedang menjadi kontroversi. Polisi misalnya setelah melakukan gelar perkara hanya menyebut ada 2 orang pelaku unlawful killing yang akan menjadi tersangka, karena 1 orang tersangka disebutkan sudah meninggal dunia dalam kecelakaan pada tanggal 41 Januari lalu. Dan inilah kemudian yang dipertanyakan oleh publik. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso atau Letnan Jenderal Sutioso yang bisa kita panggil dengan nama panggilan singkat Bang Yos, menyarankan agar tidak terjadi kontroversi dibentuk tim independen. Dan dia juga mengaku punya pengalaman atau sehingga dia bisa memberikan testimoni bagaimana sebenarnya dengan Habib Rizik Syihab itu. Dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh diaspora Indonesia di berbagai dunia, Forum Tanah Air yang berpusat di New York, Bang Yos memberikan kesaksian menarik tentang siapa sebenarnya Habib Rizik Syihab itu dan bagaimana harusnya pemerintah berkomunikasi dengan Habib Rizik Syihab. Kita simak pernyataan dari Bang Yos berikut ini. Memang peristiwa tewasnya Laskar FPI di kilometer 50 itu banyak versi, gitu. Banyak kejanggalan gitu. Hingga kesimpulannya itu menurut saya perlu diinvestigasi oleh tim yang independen gitu. Biar adil apa sebenarnya gitu. Itu menurut saya. Nah, dan memang selama ini ya saya itu 10 tahun jadi gubernur DKI itu, ini ngomong soal FPI ini. Mungkin nggak bisa dihitung lagi lah berapa kali aku didemo oleh FPI. Bahkan puncaknya adalah pernah menduduki kantor saya saat bulan puasa gitu ya. Saat bulan puasa. Nah, ini sudah puncak daripada kesabaran saya barangkali gitu ya. Sampai menduduki kantor saya dan pegawai saya satu pun nggak bisa masuk. Tapi akhirnya aku yang dilarang masuk oleh para pegawai, tapi aku tetap masuk. Saya selalu berprinsip, kenapa hati manusia nggak bisa dibengkokkan atau diajak bicara, itu nggak mungkin. Saya keras-kerasnya mereka, dan saya datangi dengan 3 orang aja saya, dengan pengawal dan ajudan saya,
dan di situ bisa berbicara. Artinya apa? Kesimpulan yang saya katakan. Semua anggota FPI itu yang duduk kantor saya itu ribuan jumlahnya dan dipimpin langsung oleh Habib sendiri gitu kan, dengan penggede-penggede FPI penuh di ruangan tamu saya. Dan nyatanya bisa saya bicarakan gitu. Kenapa aku nggak bisa menutup tempat hiburan dan tempat restoran 1 bulan penuh selama puasa gitu. Ya. Oleh karena itu saya kapan dibuka, kapan ditutup tanpa harus mengganggu puasa kita gitu. Dan sudah saya konsultasikan dengan MUI. Saya jelaskan dan mereka mengerti gitu. Saya ingin memberikan saran aja ya dalam konteks menghadapi FPI ini. Kenapa kok nggak ada bicara gitu langsung kayak head to head ya, dia dihadapkan dengan polisi, dihadapkan dengan TNI gitu. Sekarang langsung dengan pemerintah gitu. Nah, mestinya diajak bicara saja, menurut saya masih bisa. Apa sih maunya selama bisa diakomodir, why not gitu. Tapi kalau tidak menyinggung prinsip-prinsip ketatanegaraan ini, ya sorry, nggak bisa ini. Kayak saya tadi kan jelaskan, nggak bisa. Saya menutup karena 90% saya survei pegawai di karyawan di tempat hiburan restoran itu muslim semua. Dia mau mudik nanti bawa duit apa kalau 1 bulan nggak terima duit sama sekali. Mengerti mereka. Nah, sekali lagi bahwa peristiwa kilometer 50 karena lebih kontroversial bukan di dalam negeri tapi di luar negeri juga. Sudah bentuk tim independen yang kompeten ya orang-orangnya dan untuk meneliti ini supaya kita mendapat jawaban yang real gitu, yang nyata. Jadi sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bang Yos. Satu tadi dia menyarankan agar dibentuk tim independen ya, sehingga tidak muncul dispute atau silang sengkarut berkaitan dengan penembakan di kilometer 50. Dan yang kedua ternyata figur Habib Rizik Syihab itu walaupun tampaknya garang, tapi dia orang yang bisa diajak bicara, bisa dijelaskan kalau argumentasinya jelas dia bisa menerima. Tip dari Bang Yos ini tidak bisa diremehkan karena selain mantan kepala Badan Intelijen, Bang Yos ini juga pernah menjadi gubernur selama 2 periode di DKI Jakarta dan siapapun gubernur di DKI Jakarta itu pasti pernah berurusan dengan Front Pembela Islam dan Habib Rizik Syihab. Saya Hisnul Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.